Kebaktian Minggu Paskah ketiga ini terjadi karena pertolongan yang datang dari Tuhan, Pencipta alam semesta. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ibadah Paskah ketiga dengan judul, dengan tema, berita pertobatan dan pengampunan dosa. Hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita diberikan penebusan dan pengampunan dosa. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita menghayati ibadah Minggu Paskah ketiga ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, dan seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani hidup sehari-hari ternyata sering tidak bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akui di hadapan Tuhan melalui pertobatan kita. Saya hantarkan dalam doa pertobatan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kudus, yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan telah mengumpulkan dan menuntun kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di gereja-Mu yang kudus ini dalam keadaan selamat dan damai sejahtera. Kami bersyukur boleh melalui suatu malam yang penuh dengan misteri
dan atas berkat Tuhan kami boleh menyambut berkat Tuhan yang baru di hari ini, hari Minggu Pemberian Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami merasakan berkat dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari banyak terulur dan banyak kami nikmati. Berkat Tuhan berupa kesehatan yang sampai saat ini masih kami nikmati, kami boleh mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami, juga berkat Tuhan atas badan kami yang sehat, yang kuat, relasi yang baik di dalam keluarga, dan masih banyak berkat Tuhan yang tentunya kami tidak bisa menghitung satu persatu. Namun ya Allah, kami sungguh menyadari belum bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sering sekali angkuh, sombong, iri hati, merasa yang paling benar, merasa yang paling pinter, dan kami sering berbuat salah kepada sesama kami. Terlebih juga berbuat dosa kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perilaku kami. Oleh karena itu ya Allah, dengan kerendahan hati dan hati yang tulus, sungguh kami menyesal di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Demikianlah ya Allah, doa penyesalan dan pertobatan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan penyesalan dan pertobatan kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 387 bait yang Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Mika pasal ke-7 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin.
Baik Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kita akan menanggapi berita anugerah pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian syukur NKB 17 bait yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, dan seterusnya. Silahkan duduk kembali. Marilah sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih menyertai, menuntun, serta membimbing, sehingga firman Tuhan tercurah atas kami, kebenaran firman Tuhan murni untuk hidup kami, nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati di dalam kami mendengarkan firman. Apabila terdapat terselip dosa, kami mohon ampun. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Baik, untuk ibadah Minggu Paskah ketiga, kita akan menghayati firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24, untuk ayat 36b sampai dengan ayat ke-48. Saya ulangi, di dalam Injil Lukas pasal 24 untuk ayat 36b sampai 48. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Sugeng enjing, nggih, selamat pagi, nggih, ya. Sebelum kita menghayati firman Tuhan pada saat ini, kita bangkit berdiri, kita ucapkan salam damai di sebelah kanan dan kiri kita dengan kita berjabat tangan. Ya, disilahkan duduk kembali. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan, puji syukur di tengah-tengah hari libur ya, di tengah-tengah hari libur, di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari raya, kita juga merasakan berita kehilangan, berita duka yang saat ini sedang dirasakan oleh keluarga Swargi Bapak Prayetno, Jemaat Pepantan Kaligawe. Mungkin kalau bagi kita hari libur momentum untuk silaturahmi, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, walaupun kita tidak merayakan, tetapi di tengah-tengah kesukaan yang kita rasakan ternyata ada saudara kita yang berduka. Kalau andai kata ya di tengah-tengah kita saat ibadah tiba-tiba Pak Prayetno ada di sampingnya Pak Salahuddin misalkan, apa yang terjadi kira-kira? Takut ya. Seperti firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas, dikatakan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ada keraguan, ada kecemasan, bahkan tidak percaya Tuhan hadir yang telah mati, disalib, dikuburkan, tiba-tiba menampakkan diri. Kira-kira percaya atau tidak? Bahkan dikatakan di Injil Lukas tadi melihat hantu. Nah, kira-kira kalau Pak Swargi, Pak Prayetno tiba-tiba ikut kebaktian di sini, tentunya kita akan merasakan hal yang sama, ketakutan, mungkin kok bangkit lagi, gitu kan, seperti itu. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengingatkan saya juga
di sebuah tayangan video singkat, video prank dari luar negeri, itu di dalam sebuah lift, mungkin Bapak Ibu sering melihat ya, belum. Ada di dalam lift itu, ada sosok atau seseorang yang diibaratkan sudah meninggal. Nah, kemudian di sebelahnya tentunya ada orang lain. Tiba-tiba ada yang masuk, terus kemudian membawa foto. Biasanya kalau ada foto terus ada karangan bunga yang melingkar, itu dari mana? India ya? Atau ya itu masuk, mengibaratkan orang yang di dalam lift itu gambarnya sama dengan foto yang dibawa tadi, sudah meninggal. Tentunya kalau kita sadar, kita melihat foto dengan penampakan orang yang ada di situ, tentunya kita akan tiba-tiba merasa takut. Karena ada perkabungan, tetapi kok ada manusianya di situ. Nah, ini cuma prank aja. Nah, kita ibaratkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, baik, next kita akan lihat sebelumnya. Ada lagi? Pujian rawa, dunia seperti rawa paya. Nah, ini saya enggak ngajak untuk memuji Tuhan, untuk menyajikan pujian ini. Cuma ada kaitannya, akan saya bacakan. Dunia dalam rawa paya. Bacanya rawa poyo atau rawa paya ya? Nah, berjuang terus biar dalam gelap gulita bergemilang terang. Baik, berbicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa, diibaratkan seperti dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya. Sebagai contoh, ya, Pak Kuncoro ya. Pak Kuncoro itu gelap atau terang? Gelap. Ya. Tapi Pak Kuncoro itu menghasilkan Gata dan Petra yang terang. Bercanda ya Pak ya. Kalau saya sama Pak Kuncoro, saya enggak takut nanti dimarahi. Bercanda. Ya, ibarat dunia pada saat ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan istilahnya rawa paya, ya. Nah, yang dibutuhkan adalah suatu keterangan. Nah, yang tentunya terang ini sehingga dunia tahu arah yang benar mau dibawa ke dalam kehidupan kita. Next. Nah, kita melihat, mengamati, serta merasakan seperti yang bisa kita lihat di layar, yaitu kehidupan yang keras, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, atau cuma melihat aja, atau pernah merasakan. Yang kedua yaitu ketidakpedulian, kejahatan, pementingan diri sendiri, individualisme, sekularisasi, keterpisahan, sakit penyakit, dan lain-lain. Ini yang tak maksud yang tadi, yaitu suatu kegelapan di dalam hidup kita. Penyebabnya apa Bapak Ibu serta saudara? Yaitu dosa. Ya, dosa ini yang menjauhkan manusia dari Tuhan, dan kuasa dosa ini yang menghancurkan kehidupan manusia. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, itu bangunan yang sudah hancur berantakan. Ya. Nah, terus kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu serta saudara mungkin pernah melihat televisi dengan judul Kejamnya Dunia, sinetron. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka sinetron atau paling tidak pernah nonton sinetron, ya kan? Ya. Di Kejamnya Dunia itu dikisahkan ada orang yang miskin, yang begitu miskinnya sehingga tidak punya makan sehari-hari untuk sekedar bertahan hidup, atau ada orang miskin
yang tiap hari mencari makanan dari tempat sampah ke tempat sampah yang lainnya. Ini tragis pokoknya ini ceritanya. Terus kemudian ada kisah tentang orang yang sakit dan hanya bertahan dengan mengulur waktu hidupnya. Ada kisah orang yang tidak dihormati karena ia cacat. Sedangkan orang yang punya kuasa, punya kedudukan, sebaliknya dihormati di masyarakat. Ada kisah juga tentang konflik antara pementingan diri, individualisme, yang merusak relasi antar manusia. Nah, kenyataan-kenyataan ini adalah kenyataan-kenyataan yang mungkin masih banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tentunya mereka kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Terus bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Kalau di televisi kejamnya dunia itu mungkin kan cuma acting, cuma pura-pura, akan tetapi kalau direlasikan dalam kehidupan nyata, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal demikian. Ya. Dalam menanggapi sikap kenyataan hidup yang gelap tadi, yang pertama, ada yang masa bodoh, bukan urusan saya, pokoknya kepentingan saya tidak terganggu. Ada juga yang cari aman, yang penting dalam situasi ini kehidupan saya baik-baik saja. Yang ketiga, ada yang terpengaruh dan ikut-ikutan menjadi rusak, bahkan penyebab kerusakan itu. Terus kemudian ada yang bersikap, ada yang mengeluh, ada yang protes, ada yang marah, memusuhi dunia, tetapi tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya, ada juga yang tidak peduli, tidak berdaya untuk melakukan pembaharuan maupun pemulihan. Nah, pada saat ini kita menghayati supaya Tuhan di dalam hidup kita memulihkan kembali kehidupan manusia, menatanya agar dosa tidak lagi menguasainya. Bapak Ibu mungkin masih ingat di ibadah Paskah dengan judul Bangkit untuk Menata Kehidupan. Kemudian ibadah Paskah Paskah yang kedua, Andum tentrem rahayunipun Sang Penebus. Dan pada saat ini kita menghayati sebuah tema judul yang bagi saya pengkhotbah saat ini begitu berat, yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa. Next. Ya, Bapak Ibu berbicara tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa, bisa kita belajar dari Yohanes dan Petrus seperti yang ada di layar gambar. Ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, Bait Allah, di situ di gerbang Bait Allah terdapat seorang yang lumpuh, ya, seperti gambar yang kita lihat bersama. Tiap hari meminta sedekah kepada pengunjung yang hadir di situ. Dia tidak bisa berjalan. Kemudian Yohanes dan didamping Petrus ketika mau berkhotbah menjumpai seorang yang lumpuh tadi. Seperti biasa, seperti pengunjung biasa dimintai sedekah. Akan tetapi ada suatu mukjizat karya Tuhan yang luar biasa. Orang tersebut dipegang tangan kanannya, disuruh berdiri, melompat, dan kegirangan pada saat itu terjadi mukjizat, kakinya sembuh dan bisa berjalan. Nah, kemudian apa yang terjadi?
pada saat itu dilihat banyak orang dan banyak yang takjub, banyak yang heran, banyak yang memuji-muji, banyak yang tidak menyangka kok bisa. Padahal jemaat di sana sebelumnya sering sekali melihat mukjizat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika belum disalib. Bahkan mereka sendiri yang memilih penjahat yang dibebaskan daripada memilih Yesus yang dibebaskan. Dan mereka juga menyadari sebenarnya mereka sudah mengenal Yesus, akan tetapi mereka tidak mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Mungkin gambaran untuk kita pada saat ini. Apakah kita benar-benar sudah mengenal Yesus dengan sesungguhnya? Bahkan ketika kita sudah mendengar, pada saat itu banyak yang sudah menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Mungkin kalau kita belajar dari Alkitab, dari cerita-cerita, tetapi mereka melihat langsung. Kemudian mereka memuji-muji Petrus dan Yohanes. Tetapi dengan rendah hati, mereka menyadari pujian ini tidak layak bagi mereka. Pujian tersebut layak diberikan kepada Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian momen ini dimanfaatkan oleh Petrus untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, ini ada suatu contoh atau suatu gambaran bagi kita semua untuk merefleksikan hidup kita pada saat ini. Tidak hanya tugas para murid Yesus, akan tetapi berita pertobatan harus disampaikan adalah tugas kita semua. Next. Nah, kemudian ini ada yang namanya, ada yang tahu? Ini namanya cukup terkenal, namanya Andreas. Tadi kita di dalam Kisah Para Rasul itu tentang Petrus yang berkhotbah di Serambi Salomo, ditemani oleh Yohanes. Yang kedua, yang memberitakan berita pertobatan itu adalah Andreas. Andreas ini siapa? Adalah saudara kandung dari Petrus. Ya, menjadi pengikut Yesus dalam Injil Yohanes, tentunya kalau Bapak Ibu baca, tercatat sebagai murid dari Yohanes Pembaptis yang mengajak masyarakat untuk bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Andreas adalah seorang nelayan kelahiran Betsaida, sebuah kota di pantai Danau Saret. Ya, ia adalah putra Yohanes, nelayan di kota itu. Ia adalah saudara Simon Petrus. Mereka mempunyai rumah kediaman di Kapernaum, di mana Yesus tinggal kalau mengajar di situ. Pada mulanya Andreas menjadi murid Yohanes Pemandi. Ya, bisa kita baca di dalam Injil Yohanes. Next. Nah, kalau tokoh ini saya coba untuk tampilkan untuk mengingat sejarah saja. Ini namanya Anthony Aris van de Loosdrecht. Mohon maaf kalau salah baca. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa bahasa Belanda kalau dari namanya. Beliau lahir tanggal 21 Maret tahun 1885, terus meninggal 26 Juli 1917. Adalah seorang tenaga pengkabar Injil, atau kalau disebut sendeling yang pertama yang tiba di tanah Toraja, Sulawesi, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Belum nama Indonesia ya, belum merdeka. Ya. Tokoh ini dalam
menyampaikan berita pertobatan, menyampaikan Injil, mengabarkan Injil yang isinya berita pertobatan dan pengampunan dosa, mengalami suatu kesulitan bahasa pada waktu itu. Beliau yang mendirikan banyak-banyak sekolah, sekolah-sekolah. Lah, ketika mengajar, akhirnya kalau misalkan kita tidak mengenal bahasa dari dua yang dikomunikasikan, tentunya mengalami kesulitan kan. Akhirnya tidak patah semangat, beliau belajar bahasa suku di sana pada waktu itu, belajar bahasa daerah ya, bahasa daerah di sana, dan kemudian tidak serta-merta 1 tahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun baru bisa. Terus kemudian tetap melanjutkan mendirikan sekolah-sekolah, pertama muridnya 70, terus bertambah menjadi 79, terus mendirikan sekolah bertambah menjadi 80, Bapak Ibu bisa lihat di dalam sejarah Antoni yang begitu luar biasa, bahkan bukan dari negara kita, akan tetapi memang berkat Tuhan luar biasa, karena untuk pekabaran Injil dilakukan kita semua dimanapun kita berada. Next. Nah, kalau ini tokoh yang mungkin hampir setiap ibadah sering dimunculkan. Nah, ini tokoh yang cukup terkenal, bahkan salah satu tokoh reformasi gereja, Bapak Ibu pasti kenal semua ya, Martin Luther. Ya. Nah, Martin Luther ini mempunyai pengalaman dan kesadaran hidup tentang dosa. Dosa telah berkuasa atas manusia, sehingga beliau menyimpulkan dengan cara apapun atau dengan membayar berapapun, manusia tidak akan pernah bisa lepas dari belenggu dosanya. Ya. Firman Tuhan telah mengajar dan meneguhkan dia, yaitu Martin Luther, ya, bahwa manusia selamat hanya karena anugerah Tuhan dan iman kepadanya. Keyakinan inilah yang telah mengubah kehidupan dan kemudian ia disaksikan kepada orang-orang di sekitarnya dengan menyampaikan pengajaran yang kelak menjadi awal berdirinya gereja-gereja reformasi. Martin Luther menyampaikan, dimanapun kita berada, mungkin Bapak Ibu dimanapun ditempatkan berada, mungkin kalau punya putra-putri bekerja di luar kota atau mungkin bahkan di luar negeri, dengan cara apapun, dengan keberadaan kita sebagai apapun, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Martin Luther menyampaikan kita itu menjadi utusan Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu di dalam kehidupan kita? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Yaitu untuk apa? Untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Baik Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tokoh yang telah saya tampilkan tadi, semoga menambah semangat kita, mengubah cara pandang kita. Kalau kita lihat di dalam kehidupan tadi, dunia yang kelam, kejamnya dunia, nah, kita dipanggil dan diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita menjadi saksi dari karya Kristus tersebut. Yang ketiga, utusan Tuhan untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Kita diajarkan oleh Bapa Tuhan kita,
supaya kita mensupport apabila ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam pergumulan, sedang di dalam doa. Apakah sikap kita masa bodoh? Apakah sikap kita itu meninggalkan atau malah mengejek? Tentunya sebagai umat Tuhan yang kita diajarkan kasih, tentunya kita mensupport supaya saudara-saudara kita keluar dari pergumulan itu. Itu adalah tugas kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, pada saat ini Tuhan menghendaki adanya pemulihan. Pemulihan itu hanya pertolongan Tuhan yang bisa kita terima, karena walaupun kita bergelimpang harta, kita mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi, akan tetapi kalau bukan karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan bisa lepas dari jerat dosa. Ada makna pertobatan dan pengampunan dosa yang di dalam Injil Lukas, yaitu adalah sebuah amanat agung kepada muridnya untuk memberitakan Injil, yaitu ayat yang ke-47, kepada seluruh bangsa dimulai dari Yerusalem. Inti dari pesan ini adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan itu dari bahasa Yunani, metanoia, memiliki makna yang lebih dalam, tidak hanya sekedar menyesali dosa, tetapi melambangkan perubahan pikiran, hati yang radikal berbalik dari dosa dan beralih kepada Allah sebagai pertobatan sejati kita. Apa sih sebenarnya pertobatan itu? Pertobatan itu yang pertama adalah pengakuan dosa. Apakah kita benar-benar sudah mengakui dosa kita? Yang kedua, penyesalan, rasa sedih, penyesalan atas dosa apakah sudah kita lakukan, Bapak Ibu serta saudara terkasih? Yang ketiga, tekad untuk berubah, keinginan untuk meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terus yang keempat, tentunya percaya kepada Yesus Kristus. Iman bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa manusia dan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Pengampunan dosa itu adalah sebuah anugerah yang menghapus dosa dan memulihkan hubungan manusia dengannya. Pengampunan dosa diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan pertobatan yang tulus. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Baik pertobatan dan pengampunan dosa adalah sebuah langkah awal untuk menerima, dan pengampunan dosa hanya tersedia bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalau kita pernah berdosa terus melakukan dosa yang sama, itu berarti kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Pesan Lukas di dalam pasal 24 ayat 47 adalah kabar baik bagi seluruh umat manusia. Allah dalam kasih-Nya yang besar menawarkan pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengannya kepada semua orang yang bertobat percaya kepada Yesus. Sebagai orang Kristen kita semua dipanggil yang pertama untuk menyebarkan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Yang kedua, membantu orang lain memahami arti pertobatan sejati. Dan yang ketiga, menyemangati mereka yang sedang bergumul di dalam dosa untuk datang kepada Yesus dan menerima pengampunan. Ibadah pada pagi hari ini akan saya akhiri dengan mengingat bahwa Allah selalu ingin mengampuni dan memulihkan kita. Jangan ragu untuk datang kepadanya dengan pertobatan yang tulus, dan Dia akan menyambut kita dengan tangan terbuka. Amin.
masuk saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman pada ibadah saat ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa bukan saja sebagai saksi, akan tetapi kami mewartakan, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami sebagai utusan Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah dipanggil, menjadi berkat bagi sesama. Mungkin pada saat ini, saudara-saudara kami sedang di dalam pergumulan dosa. Tetapi kami yakin dan percaya, melalui anugerah Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunan dosa. Terima kasih ya Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama dengan umat Allah dari segala masa dan segala tempat, kita berbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah Engkau di atas bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada saat ini kami menghadap Engkau. Ya Bapa, kami berdoa untuk GKJ Pekalongan. Engkau berkati Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito di dalam tugas dan pelayanannya di sini. Tuhan berikan kesehatan, berikan kelancaran dan kemampuan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk Majelis GKJ Pekalongan. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Tuhan mampukan di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus kelompok, komisi, semuanya Tuhan yang terkait di dalam pelayanan gereja, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mampukan karena anugerah Tuhan yang memampukan di dalam pelayanan kami. Bapa, tidak lupa pada saat ini kami berdoa kepada bangsa Indonesia, kiranya selalu aman, tentram, damai, sehingga kami sebagai umat Kristen selalu mempunyai kenyamanan di dalam kami beribadah, bertetangga, berelasi dengan masyarakat pada umumnya. Bapak, kami juga mendoakan untuk
saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Engkau akan berkati dimanapun aktivitas yang sedang dilakukan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan akan jamah dan Tuhan akan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang pada saat ini sedang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga apa yang dikerjakan tiap hari tentunya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Pekalongan. Tuhan akan berikan berlimpah-limpah berkat, baik berkat rohani, jasmani, kesehatan, semuanya Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sedang mencari jodoh pasangan hidup. Tuhan juga akan menyertai, Tuhan akan membimbing dan Tuhan akan memberkatinya. Ya Bapa, penuh harapan kami di dalam doa kami, banyak sekali dan keterbatasan kami, kurang sempurna kami Tuhan, kami mohon ampun. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan yang telah kami lalui dan sebentar lagi kami memasuki masa Pentakosta. Tuhan akan berkati panitia maupun panitia-panitia yang lain sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami juga menyerahkan akan segala dosa dan kesalahan kami di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan seperti yang firman telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersembah, mari kita bersama untuk dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama iringi dengan PKJ 153 bait 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia dan seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama haturkan persembahan ini di dalam doa saya hantarkan. Segala puji dan syukur karena kasih yang selalu menyertai di dalam hidup dan kehidupan kami. Terbukti Tuhan, Engkau menyertai di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini pula Tuhan, karena ketukan hati Tuhan yang senantiasa mengetuk setiap manusia, terbukti saat ini kami bisa mempersembahkan persembahan ini. Kami percaya Tuhan dengan kasih kuasa-Mu pula, Engkau akan memberkati persembahan yang kami haturkan kepadamu. Terlebih pula Tuhan, Kau juga akan urapi dengan Roh Kudus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Terlebih pula Tuhan, kami percaya untuk setiap orang yang percaya akan Engkau tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Walaupun ada banyak dosa salah yang senantiasa kami perbuat, tetapi Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha menuntun kami. Terlebih pula Tuhan, kami memohon ampun atas segala salah kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Selanjutnya Tuhan, atur kami, tuntun kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami berserah, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. NKB 200 bait yang kedua sebagai nyanyian pengutusan bagi kita semua. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya. Menjadi saksi batu
saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.